Buat kalian yang baru pengen ngombyok burung cuca ijo yang masih bahan di penghujung tahun ini, kira-kira mending beli yang udah nopengan atau yang masih kuningan nih? Biar nggak bingung teman-teman, yuk disimak videonya biar nanti nggak nyesel kalau udah kebeli. Kali ini kita bahas apa aja sih kekurangan dan kelebihan kalau kita ngombyok cuca ijo yang udah nopengan dan yang masih kuningan. Oke, yang pertama kita bahas yang udah nopeng dulu. Kelebihan nopeng menurutku pribadi itu kita udah nggak pusing lagi ya teman-teman, mikirin jenis kelaminnya, jantan atau betina, karena ya udah jelas kalau yang nopeng ini udah pasti 1000% jantan. Itulah kelebihannya kalau kita beli nopeng ya teman-teman. Kelebihan yang kedua, secara usia udah mapan dan sepengalamanku mudah gacor ya teman-teman, dan gacor itu lebih cepat. Mungkin itu tadi ya, karena yang nopengan ini udah mapan secara usia, jadi untuk gacornya itu lebih cepat. Asal kita udah jinakin aja nih burung, kita letakkan di tempat yang tenang. Walaupun ada orang ini, sepengalamanku mau bunyi nih burung-burung model nopengan kayak gini, walaupun sekedar ngeriwik itu beda dengan yang masih kuningan. Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan nopeng ini menurutku pribadi yaitu mahal ya teman-teman ya. Harganya ini bisa 2 kali lipat kuningan. Dan untuk di kotaku pribadi yang untuk nopengan ini harganya itu 500 sampai 600 ribu. Bahkan kebanyakan 600 ribu ya teman-teman, walaupun itu di pasar diombyokan. Nah, itulah menurutku kekurangan kalau kita beli nopeng. Nah, kalau teman-teman kepikiran kalau nopengan itu sulit dijinakkan ya, untuk sepengalamanku itu enggak ya teman-teman. Walaupun dia udah nopeng, udah dewasa, untuk dijinakkan enggak begitu sulit. Dan menurutku itu tergantung daripada karakter burungnya masing-masing lagi. Ada juga kok yang masih kuningan beberapa bulan, 6 bulan pun dijinakin tetap aja karakternya masih gerabakan, dideketin masih gerabakan, bahkan masih ngeruji juga ada yang begitu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau beli nopengan. Justru menurutku pribadi malah aman ya kalau kita beli nopengan itu, apalagi kita yang masih pemula begini, yang nggak ngerti milih-milih kuningan yang jantan, yang mana yang betina. Tinggal kita fokusin jinak dan penggacoran, begitulah kurang lebih. Untuk yang kuningan, kelebihannya yang pertama adalah murah ya teman-teman. Untuk pasaran kuningan ini, cuca hijau kuningan ini 300 ribuan. Bisa 250 atau sampai 350 ribuan. Tergantung kios, tergantung toko, dan tergantung daerahnya lagi ya teman-teman. Kelebihan selanjutnya untukku pribadi ya, kalau pelihara dari kuningan ini, kita ini jadi lebih paham ya teman-teman, lebih paham gimana prosesnya dari kuningan begini sampai dia menuju trotol sampai ke nopeng. Jadi suatu pengalaman berharga ya, lihat pertumbuhan dan perkembangan cuca hijau yang dari kuningan menuju nopeng tadi. Kekurangan kalau kita beli yang masih kuningan ini ya itu tadi, kita rawan ketipu ya teman-teman, apalagi kita yang masih pemula. Karena harganya murah ya, sebagian orang pasti lebih milih kuningan. Ya, menurutku oke-oke aja sih, terutama yang udah paham-paham gimana sih cara bedain kuningan yang jantan dan mana kuningan yang betina. Nah, yang ini yang belum pandai membedakan cuca hijau kuningan yang jantan betina ini nih, kadang ikut-ikutan terus udah kebeli, setiap hari tengokin kok nggak numbu-numbu trotolnya, ini jantan atau betina, terus di nanya-nanya ke TikTok, ke Facebook segala macem, ini jantan atau betina, J atau B, tolong prediksinya, kan sering banget kayak gitu tuh kejadiannya kalau teman-teman yang belum paham itu. Terus tergiur dengan harga yang murah. Bahkan ada ya teman-teman, buat harga-harga gamblingan itu di bawah rata-rata. Mungkin yang jantan itu, PH jantan yang pasti jantan itu 300 ribu, bisa jadi yang gamblingan ini 280 ribu.
Itu bikin teman-teman yang masih pemula pasti tergiur dengan harga-harga begitu ya teman-teman. Ujung-ujungnya pusing sendiri. Nggak tahu nih gimana nih bedainya. Ternyata ujung-ujungnya betina, kan rugi ya, rugi waktu kita. Yang tadinya kita pilih mau cari yang jantan, dapatnya yang betina karena ketipu, karena ketidaktahuan kita ya teman-teman. Kalau kalian tanya ke aku sendiri, mending beli yang udah nopeng atau yang masih kuningan. Kalau aku sendiri jawabannya mending aku beli yang udah nopeng ya. Walaupun harganya mahal, mending beli yang nopeng aja. Kenapa? Karena lebih aman teman-teman. Lebih aman, kita tinggal jinakin aja, kita nggak perlu mikirin lagi nih jantan atau betina gitu. Kita tinggal jinakin, terus kita rawat bagus-bagus dan kita fokuskan buat dia bisa bunyi. Itu sih alasanku kenapa aku nggak memilih kalau beli lagi, mending aku beli yang udah nopeng aja ya, yang udah pasti jantan. Atau minimal ya, teman-teman kalau nggak bisa beli yang nopeng ya gitu, yang harganya memang lebih mahal, teman-teman cari aja yang trotol. Bisa jadi ya yang trotol itu di bawah nopeng. Tapi ada juga ya di pasaran di tempatku sini, walaupun dia trotol harganya juga harga nopeng ya, sekitar 600. Kalau misalkan ya di kota teman-teman itu harga yang masih trotol itu di bawah nopeng, boleh lah ambil aja yang trotolan itu. Jangan yang ambil yang kuningan atau yang nopeng tadi gitu loh. Karena yang kuningan udah pasti bingung, mending yang minimal itu yang trotolan aja ya, atau yang langsung yang lebih aman nopengan. Kalau yang mau trotol juga ya teman-teman, mending beli yang trotolnya udah banyak, jangan trotolnya 1, 2, 3, itu masih bisa diakalin sama pedagang-pedagang nakal. Jadi kesimpulannya, mau yang kuningan ataupun yang nopengan semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal teman-teman lagi sesuaikan budgetnya dan sesuaikan dengan ilmunya masing-masing. Kalau teman-teman belum ngerti gimana cara bedain kuningan jantan dan betinanya, teman-teman boleh lihat aja, tonton aja di videoku. Aku udah bikinin tuh gimana sih secara detail itu aku bikin. Gimana cara bedain kuningan jantan dan betinanya, teman-teman tinggal klik aja nih YouTubeku ini, kalian cari aja videonya ada tuh. Aku buat secara detail dan langsung pakai contoh cuca hijau yang kuningan jantan dan betinanya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa mengedukasi teman-teman, bisa bermanfaat pengalamanku ini untuk teman-teman, supaya teman-teman itu nggak ketipu dan nggak rugi waktu dan nggak pusing gitu loh. Oke, segitu aja ya teman-teman. Silakan di subscribe channel ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.